Yo, halo para bujang people sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, kali ini admin mau ngebahas tentang salah satu armor terkuat dari Batman lagi. Di video sebelumnya, admin sudah pernah ngebahas tentang Hellbat Armor, armor overpower yang digunakan oleh Batman untuk nge-solo Darkseid di kandang Darkseid itu sendiri, yaitu di Apocalypse. Nah, Hellbat Armor yang sudah sekuat itu akan terlihat seperti rongsokan jika dibandingkan dengan Final Batsuit Batman yang ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa admin akan memberikan sedikit konteks tentang apa yang sedang terjadi hingga si Batman ini bisa menggunakan armornya ini. Jadi kira-kira seperti ini. Multiverse sedang terancam hancur oleh villain yang sangat kuat bernama Perpetua. Nah, Perpetua ini merupakan pencipta dari multiverse DC ini. Dia dan rasnya yaitu The Hand menciptakan multiverse yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu untuk mengisi Omniverse atas perintah dari The Source. Multiverse ini nantinya akan terus berevolusi dan berubah. Dan jika multiverse ini sudah kadaluarsa atau rusak, maka multiverse itu akan kembali ke The Hand dan akan dihancurkan. Nah, suatu ketika, Perpetua ini menciptakan multiverse baru yang dia desain tidak akan pernah rusak. Multiverse yang akan terus berevolusi dan akan ada selama-lamanya. Dan itulah multiverse utama DC ini. Namun ya, niat si Perpetua ini tidak berjalan mulus. Dia dilawan oleh ketiga anak durhakanya yang menganggap ibu mereka ini sudah melenceng dari tugasnya. Dan akhirnya, ibu dari multiverse ini harus kalah oleh burung kosmik yang diutus oleh The Source. Dan Perpetua ini pun akhirnya dipenjara di dalam Source Wall. Dinding Source Wall ini juga berfungsi menjadi semacam pembatas multiverse kepada Omniverse yang lebih luas di luar sana. Nah, setelah dikurungnya Perpetua, multiverse DC pun dibuat ulang menjadi sebagaimana yang seharusnya. Perpetua yang dipaksa untuk melihat multiverse ciptaannya berkembang tidak seperti apa yang dia inginkan pun tentu tidak tinggal diam. Meski sedang dikurung di dalam Source Wall, Perpetua ini menyebarkan pengaruhnya dan mempengaruhi beberapa karakter kuat, yang mana ini akhirnya memicu berbagai krisis di multiverse. Dan setiap kali terjadi event krisis, Source Wall menjadi terkikis dan hingga akhirnya hancur sehingga Perpetua pun bebas. Ya, sebenarnya lebih rumit dari apa yang admin bilang ini, tapi versi lengkapnya admin bahas di video lain saja. Nah, si Perpetua yang bebas ini pun berniat menghancurkan multiverse dan membuat ulangnya lagi seperti apa yang dia inginkan. Tentu para superhero tidak tinggal diam. Di saat mereka mencari cara untuk menyelamatkan multiverse dari Perpetua, mereka menemukan sebuah pola di sayap Hawkgirl, yang mana setelah mereka pelajari, pola tersebut bisa menjadi kunci untuk memperbaiki multiverse. Para superhero ini berpikir jika pola tersebut adalah semacam peta untuk pergi menuju ke dimensi kelima. Maka oleh karena itu mereka pun bertanya kepada seseorang yang sangat tahu mengenai dimensi kelima ini, yaitu Mr. Meg, yang merupakan Im dari dimensi kelima. Justice League pun mencoba menghubungi Mr. Meg dan menyiapkan semacam kurungan yang akan mereka gunakan untuk mengurung Mr. Meg ini. Kemudian Mr. Meg pun muncul di dalam kurungan tersebut. Superman mengingatkan teman-temannya untuk berhati-hati karena Mr. Meg ini adalah salah satu entitas paling berbahaya di seluruh eksistensi. Mr. Meg yang di dalam kurungan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan membuat seluruh gedung di kota tersebut menyerang para superhero. Mr. Meg juga membuat The Flash menyatu dengan lantai, mengubah Green Lantern menjadi badut, serta menangkap para superhero yang lain. Mr. Meg pun tertawa dengan keras melihat para superhero yang tidak berdaya di hadapannya. Bahkan mereka sampai memohon-mohon kepada Mr. Meg agar dilepaskan. Nah, di saat mendengar para superhero ini memohon, Mr. Meg merasa ada yang aneh. Dan benar saja, semua tadi ternyata cumalah hayalan Mr. Meg yang diakibatkan oleh kekuatan Martian Manhunter. Martian Manhunter ini juga mengancam akan membuat Mr. Meg mengucapkan namanya secara terbalik, yang mana hal itu akan membuat Mr. Meg ini kembali ke alamnya. Tentu Mr. Meg merasa kesal dan kecewa melihat dirinya yang berhasil ditangkap. Namun Superman menenangkannya dengan berkata jika dia dan teman-temannya membutuhkan bantuan dari Mr. Meg. Dan mendengar hal itu, Mr. Meg pun mau membantu mereka. Karena ya, dasarnya memang Mr. Meg ini bukanlah makhluk yang jahat. Kemudian mulailah para superhero ini menjelaskan maksud mereka memanggil Mr. Meg, di mana mereka menduga pola yang ada di sayap Hawkgirl sebagai peta menuju ke dimensi kelima dan akan menjadi kunci untuk memperbaiki multiverse. Mereka bertanya kepada Mr. Meg di mana dimensi kelima itu berada. Mr. Mix pun menjawab
jika dimensi kelima ada di sekitar mereka. Mr. Mix menjelaskan mengenai dimensi kepada para hero di sana, di mana titik adalah dimensi pertama, garis adalah dimensi kedua, dan dimensi ketiga berisi material yang ada di seluruh dunia. Lalu dimensi keempat adalah konsep waktu, sedangkan untuk dimensi kelima itu sendiri adalah imajinasi, di mana imajinasi itu berada di mana-mana di dalam satu waktu. Nah, di sini Mr. Mix juga sedikit marah kepada superhero di sana karena mereka sudah membuat soft world menjadi hancur, di mana hal itu membuat keadaan di berbagai dimensi menjadi kacau, bahkan termasuk dimensi kelima, di mana para makhluk imajinasi di dimensi ini menjadi sekarat. Kemudian Mr. Mix melanjutkan penjelasannya, di mana pola pada sayap Hawkgirl ini bukanlah pola yang mengarah ke dimensi kelima, melainkan mengarah menuju ke dimensi keenam. Mendengar hal itu, para superhero pun berkata jika dimensi keenam itu tidak ada. Mr. Mix pun menjawab dengan menjelaskan tentang multiverse, di mana multiverse tempat para superhero ini hidup ada di dimensi keempat, dengan waktu sebagai bagian dari mereka. Dan jika ditambah dengan imajinasi alias dimensi kelima yang berada di luar konsep waktu, maka itu semualah yang membentuk segalanya. Namun di atas segalanya ini ada satu dimensi tertinggi, di mana hanya makhluk-makhluk dengan kekuatan yang sangat tidak ngotak tinggal. Dimensi yang ibaratnya sebagai ruang kontrol dari multiverse, dimensi yang melampaui imajinasi, dimensi tempat-tempat hal yang mustahil berada. Dan yang menjadi penghuni dari dimensi keenam ini adalah 3 bersaudara Monitor, Anti-Monitor, dan juga The World Forger, serta sosok dari pencipta multiverse itu sendiri, yaitu Perpetua. Dan Mr. Mix ini mengatakan kepada Justice League, jika mereka ingin memperbaiki multiverse, maka dimensi keenam inilah tempatnya. Martian Manhunter pun lalu bertanya kepada Mr. Mix, apakah dia bisa membuat portal menuju dimensi keenam untuk mereka. Mr. Mix bilang dia bisa, namun itu akan memakan seluruh kekuatannya cuma untuk sekedar membuka portal menuju ke sana. Wonder Woman lalu bertanya, bagaimana mereka bisa bertahan di dimensi keenam jika dimensi keenam itu cuma bisa dimasuki oleh entitas-entitas terkuat di multiverse. Mr. Mix menjawab jika mereka semua akan hancur jika masuk ke sana, tapi tidak dengan Superman. Hal itu karena Mr. Mix sudah menanamkan kekuatannya selama bertahun-tahun ke dalam diri Superman. Hal itu demi mempersiapkan Superman ini untuk menghadapi momen saat ini. Superman yang mendengar hal itu pun bertanya, apakah Mr. Mix ini sebenarnya sudah tahu jika hal ini akan terjadi? Mr. Mix menjawab tentu dia tahu. Dia itu makhluk yang hidup di luar konsep waktu, dan dia merupakan salah satu dari 2 im terkuat di dimensi kelima, di mana yang satu lagi adalah si Batmite. Dia dan Batmite mengawasi Superman dan Batman sudah selayaknya malaikat penjaga. Namun meskipun begitu, Mr. Mix ini tidak mengetahui apakah rencana para superhero ini akan berhasil atau tidak mengenai dimensi keenam ini, karena dimensi keenam sudah berada di luar kemampuan dirinya. Superman yang mendengar itu tetap ingin melaksanakan rencananya pergi ke dimensi keenam. Setelah berpamitan dengan Batman dan rekan-rekan superhero-nya, Superman lalu masuk menuju pintu yang dibuat oleh Mr. Mix, langsung menuju ke dimensi keenam. Setelah pintu itu tertutup, para superhero yang lain mengira jika Superman ini akan kembali dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun ternyata tidak lama setelah pintu itu tertutup, pintu tersebut malah terbuka lagi. Dan dari pintu itu keluarlah Superman versi yang sudah tua dengan kostum yang berwarna putih dengan garis-garis emas. Superman tua ini berkata jika dia adalah Superman yang asli, dan dia sudah menghabiskan waktu berdekade lamanya di dalam dimensi keenam. Di sana dia mengikuti bermiliar-miliar, bahkan triliunan kemungkinan, dan dia berhasil menemukan satu cara untuk menyelamatkan dunia mereka. Superman tua ini pun mengajak para Justice League untuk ikut dengannya menuju ke dimensi keenam. Tentu para hero ini awalnya ragu, apalagi si Batman yang mempertanyakan apakah Superman yang ada di depannya itu adalah Superman yang asli atau bukan. Namun Martian Manhunter dengan kemampuannya mendeteksi jika Superman tua itu adalah Superman yang asli. Dan singkat cerita, para hero Justice League pun pergi bersama Superman tua ini menuju ke dimensi keenam. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut oleh dunia yang damai. Dan di sana ada versi dari diri mereka yang ada di masa depan. Inilah dunia yang dibilang oleh Superman tua tadi sebagai dunia yang berhasil mereka selamatkan dari sekian banyak kemungkinan kegagalan. Nah, Superman tua ini lalu mengajak para Justice League masuk menuju markas mereka, yaitu House of Justice, yang mana sekarang merupakan sebuah museum karena dunia sudah sangat damai.
Namun tidak mau membuang-buang waktu untuk melihat museum, Batman pun mengingatkan Superman tua jika mereka sekarang sedang berada dalam keadaan yang genting. Superman tua pun merespon dengan menjawab jika dia akan mengatakan kepada Batman cara agar mereka bisa menyelamatkan multiverse. Namun Superman akan memberitahukan cara itu kepada mereka besok hari. Sedangkan untuk hari ini, Superman menyarankan para hero ini untuk berkeliling dunia yang damai tersebut bersama versi dari masa depan mereka. Maka berpisahlah para superhero Justice League ini. Di sini Martian Manhunter sangat bahagia melihat ras Martian yang bisa kembali dari kepunahan. The Flash dan Green Lantern yang bahagia melihat versi dari masa depan mereka yang sekarang bahkan bisa membangun multiverse sendiri sesuai dengan keinginan mereka, yaitu multiverse yang penuh dengan hal-hal baik. Lalu Wonder Woman yang terkesan melihat versi masa depannya yang sekarang membagikan kebenaran ke penjuru alam semesta dan juga mendesain bahasa universal agar semua kebenaran bisa disampaikan ke berbagai makhluk di alam semesta. Kemudian Batman yang bersama dengan versi Batman masa depan yaitu Dick Grayson berkeliling-keliling melihat kota Gotham yang sekarang sudah sangat cerah dan sangat jauh dari kesan suram serta berbahaya. Nah, dunia ini memang terlihat sangat indah dan sempurna. Namun di sini tentu ada plot twistnya, di mana anak dari Martian Manhunter dan Hawkgirl di masa depan yang bernama Shane mencoba memperingatkan mereka berdua. Shane di sini berkata, jika dunia sempurna yang mereka lihat ini tidaklah sesempurna yang mereka pikirkan. Shane pun menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kebenaran tentang dunia itu kepada Martian Manhunter dan Hawkgirl. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Martian Manhunter menghubungi semua anggota Justice League dan mengumpulkan mereka di sebuah tempat di alam bawah sadar mereka. Nah, di saat semua sudah berkumpul dan Shane akan memberitahukan kebenaran kepada mereka, tiba-tiba Superman tua muncul di tempat tersebut dan mengikat semua superhero di sana dengan semacam ikatan energi. Martian Manhunter yang melihat Superman tua pun muncul berteriak kepadanya agar melepaskan mereka. Dan Martian di sini juga berkata jika Superman tua ini bukanlah Superman mereka. Superman tua pun menjawab dengan tenang jika dia adalah satu-satunya Superman yang bisa menyelamatkan mereka. Mengetahui jika Superman tua di hadapan mereka bukanlah Superman mereka, Batman dan Wonder Woman pun emosi dan menyuruh si peniru ini untuk menunjukkan wujud aslinya. Si peniru ini pun menuruti permintaan mereka. Sambil mulai berubah ke bentuk aslinya, Superman tua ini memperkenalkan dirinya. Dia adalah anak pertama dari Perpetua, saudara dari Monitor dan Anti-Monitor. Dia adalah sosok yang membuat segala sesuatu di eksistensi, dan dia adalah The World Forger. Nah, jika Superman tua ini adalah The World Forger, jadi di manakah Superman yang asli? Ternyata Superman yang asli berada di sebuah universe yang dibuat khusus oleh The World Forger ini untuk mengurungnya. Ketika Superman masuk ke dimensi ke-6, dia langsung berpindah ke Pocket Universe ini. Dan di salah satu planet di sana, terdapat banyak mayat Superman yang berasal dari berbagai universe. Superman asli pun tidak menyerah. Dia berusaha pergi dari universe tersebut. Namun karena tidak ada matahari sebagai sumber kekuatannya, Superman kembali jatuh ke planet tadi. Di planet itu, dia juga bertemu dengan Superman tua alias The World Forger. The World Forger mengajak Superman ini berbicara. Namun Superman langsung mengarahkan tinjunya kepada tiruannya itu. Tentu pukulan Superman tidak berarti apa-apa di hadapan makhluk 6 dimensi. Bahkan serangan Superman yang tidak menahan diri ini pun bisa dihentikan cuma dengan satu tangan. The World Forger kemudian menghantam Superman dengan keras ke tanah. Di sini The World Forger mulai berbicara kepada Superman tentang rencana aslinya. Dia ingin menyelamatkan multiverse dari seseorang yang akan menghancurkannya. Dan seseorang itu adalah Superman. The World Forger menganggap jika Superman lah penyebab semua kerusakan dan akan menyebabkan multiverse menjadi hancur. Maka oleh karena itu, dia sengaja mengurung Superman di universe khusus dan meninggalkannya di sana untuk mati. Sedangkan The World Forger pergi menuju multiverse sempurna yang dia ciptakan tadi. Kembali lagi ke Justice League yang sekarang sudah tahu wujud asli dari Superman tua, yaitu The World Forger. Nah, karena dialognya di sini agak panjang, jadi admin akan bikin menjadi simpel saja, di mana The World Forger menawarkan kepada Justice League untuk bekerja sama dengan dirinya. Sebagai makhluk yang membuat multiverse, The World Forger ini sudah melihat banyak multiverse yang hancur, kecuali multiverse tempat mereka berada sekarang, yang mana dia sebut sebagai mahakarya terbaiknya. Multiverse ini berhasil bertahan karena para superhero di multiverse ini berhasil menemukan sebuah cara untuk memprediksi orang-orang mana saja yang akan memihak kepada keadilan dibandingkan dengan kejahatan. Jadi ya, superhero menyelamatkan orang-orang yang memihak kebaikan
dan menyingkirkan orang-orang yang memihak kejahatan. Tentu mendengar hal itu, Justice League di sana langsung terkejut dan berkata jika hal itu bukanlah sesuatu yang superhero lakukan, karena mereka seharusnya menyelamatkan semua orang, bukan hanya sebagian orang. Namun The White Roger seketika menjadi emosi mendengar hal itu. Tentu dia menjadi emosi karena dia sudah melihat banyak multiverse yang hancur karena cara berpikir mereka yang naif itu. The White Roger kembali mengatakan jika dia akan memperbaiki multiverse dengan cara mengganti multiverse utama DC dengan multiverse sempurna buatannya ini, di mana semua orang di multiverse sebelumnya yang memihak keadilan akan berpindah ke multiverse yang baru, sedangkan orang yang memihak kejahatan akan dikurung selama-lamanya di multiverse yang lama dan akan menghilang. Mendengar hal itu, terjadilah perdebatan hebat di antara para hero Justice League ini, dan singkatnya Batman lah yang setuju untuk bergabung dengan The White Roger. Batman berkata jika mereka selalu maju selangkah tapi mundur 2 langkah saat menghadapi masalah yang sangat besar, alias mereka selalu mengalami kemunduran dan kerugian. Jadi kali ini Batman memutuskan untuk berhenti melakukan hal itu dan memilih cara yang bisa dibilang cara yang sangat keras ini. Mendengar hal itu, Wonder Woman malah menceramai Batman dengan berkata jika Superman yang asli tidak akan memilih pilihan ini, karena pilihan ini cuma menyelamatkan kebaikan, bukan menyelamatkan keadilan. Mendengar ocehan Wonder Woman, The White Roger membantahnya dengan berkata kalau cuma multiverse inilah kemungkinan masa depan yang paling bagus. Pilihannya cuma menyelamatkan mereka yang baik atau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dan karena cuma Batman yang setuju untuk bergabung dengan The White Roger, The White Roger pun mengirim para superhero yang lainnya menuju ke penjara yang berada di planet Apokalips. The White Roger lalu berkata kepada Batman jika dia sangat senang melihat Batman yang mau bergabung dengan dirinya. Hal itu karena The White Roger ini menganggap jika Batman adalah salah satu makhluk dengan pemikiran dan strategi terbaik di seluruh eksistensi. Kemudian Batman bertanya kepada The White Roger tentang apa bagian yang harus dia kerjakan. The White Roger menjelaskan jika saat ini di universe utama, Mr. Mix sedang menggila dan baku hantam dengan Batmite. Mr. Mix yang biasanya mengubah imajinasi menjadi kenyataan, sekarang malah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mengubah kenyataan menjadi imajinasi. Dan jika hal itu terus berlanjut, maka realitas akan musnah. Nah, hal ini akan memicu munculnya krisis Anvil, di mana nantinya The White Roger akan menghantamkan palunya ke krisis Anvil tersebut dan memusnahkan multiverse yang sekarang, kemudian menggantikannya dengan multiverse yang sempurna ini, di mana semua orang yang memihak keadilan akan berpindah, sedangkan yang memihak kejahatan akan tetap di multiverse lama dan ikut musnah bersama multiverse mereka itu. The White Roger melakukan hal merepotkan seperti ini agar The Judge of the Source tidak menyadari jika multiverse utama telah diganti, dan perubahan pada multiverse cuma akan terlihat seperti kejadian yang alami. Nah, tugas Batman dalam rencana ini adalah meyakinkan para superhero jika cara dari The White Roger ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan dunia. The White Roger ingin Batman memberikan penjelasan dan argumen yang bisa membuat para superhero ini berubah pikiran dan beralih bergabung bersama mereka berdua. Mendengar hal itu, Batman kemudian bertanya tentang Superman. The White Roger mengatakan jika Superman saat ini sedang dia kurung di dalam sebuah galaksi buatannya dan saat ini sedang mencoba mencapai tempat mereka. Batman bertanya apakah Superman bisa keluar dari galaksi tersebut, dan The White Roger bilang mungkin saja, karena sudah banyak versi Superman lain yang sudah mencoba, namun semuanya gagal. Namun versi dari bumi utama ini berbeda dengan versi alternatif. Superman utama ini lebih kuat, sehingga kemungkinan dia lolos dari sana pun tetap ada. Kemudian The White Roger memberikan sebuah tes kepada Batman, yaitu dia menyuruh Batman untuk memindahkan matahari dari galaksi tempat Superman dikurung, supaya Superman ini bisa segera mati, dan The White Roger akan menggantikan sosok dari Superman ini. Dan setelah berpikir sejenak, Batman pun memutuskan pilihannya dan mulai menjauhkan semua matahari di galaksi tersebut dari planet tempat Superman berada. Tempat di sini, Superman yang mulai kehilangan sumber kekuatannya menjadi terkejut dan mulai putus asa. Melihat Batman yang sudah memilih untuk membunuh Superman, The White Roger pun membawa Batman menuju ke suatu tempat, sebuah ruangan yang mana di sana ada sebuah kursi yang dibuat oleh Batman itu sendiri pada multiverse sempurna ini. Kursi itu dibuat dari elemen X, di mana memungkinkan Batman untuk bisa melihat ke dalam hati orang lain. Dan tidak hanya itu, di sekitar kursi gaming sakti ini, Batman juga membangun Final Batsuit-nya, yang mana armor ini memungkinkan Batman untuk mengubah orang-orang sel demi sel mereka. Jadi simpelnya, ini armor bisa mengubah musuh di hadapan Batman
menjadi rekan setianya yang akan membantu Batman. Di sini juga terungkap kalau versi masa depan dari Justice League yang ada di multiverse sempurna ini awalnya tidak setuju dengan rencana dari The World Forger. Namun Batman versi masa depan menggunakan Final Batsuit-nya ini dan mengubah semua superhero Justice League menjadi setuju dengan The World Forger. Kemudian saat The World Forger sedang menjelaskan tentang Final Batsuit ini kepada Batman, tiba-tiba para superhero Justice League yang dia kirim ke penjara Apokalips tadi berhasil kembali ke sana. Mereka berhasil keluar dari Apokalips karena dibantu oleh para villain, dan bahkan super dari pesawat luar angkasa mereka adalah Darkseid. Saat para superhero ini kembali ke tempat The World Forger, mereka dihadang oleh The World Forger dan juga versi dari masa depan mereka. Dan di tengah konfrontasi mereka ini, tiba-tiba muncul sebuah ledakan, dan dari dalam ledakan tersebut, Batman dengan Final Batsuit-nya muncul. The Flash yang melihat Batman muncul bertanya kepada Batman, apakah Batman datang untuk membantu mereka. Namun Batman malah menjawab jika dia di sana bukan untuk berada di pihak mereka, dan pecahlah pertarungan di antara mereka ini. Di sini dapat kita lihat bagaimana versi dari masa depan Justice League bisa dengan mudah mengungguli Justice League yang asli, di mana ketika Green Lantern membuat sebuah tank, White Lantern juga membuat sebuah tank yang lebih besar dan lebih canggih. The Flash yang bisa mendaratkan satu pukulan, tapi dia malah dibalas dengan pukulan berkali-kali lipat. Nah, di saat The World Forger ini akan menghantamkan palunya kepada krisis Anvil karena Mr. Mix hampir selesai memusnahkan realita, namun Batman di sini meminta satu kesempatan terakhir kepada The World Forger agar dia diberi sedikit waktu untuk bisa meyakinkan teman-temannya tanpa harus mengubah mereka dengan kekuatan armornya itu. Setelah mempertimbangkan permintaan Batman, akhirnya The World Forger menunggu Batman untuk meyakinkan teman-temannya ini dan menahan palunya yang akan dia hantamkan tadi. Batman kemudian dengan sangat cepat menerjang para Justice League dan dia mengeluarkan semacam gadgetnya yang bisa menahan The Flash dan Green Lantern. Batman kemudian diserang oleh Martian Manhunter, namun dia dengan mudahnya mengempaskan Martian Manhunter. Tidak ada waktu istirahat, Hawkgirl pun melaju dengan sangat cepat dengan pentungannya dan akan menghantam kepala Batman. Tapi dari armornya, Batman mengeluarkan semacam tali energi yang langsung menjatuhkan si Hawkgirl ini. Sambil melawan para superhero Justice League, Batman juga mencoba berbicara kepada mereka jika pilihan yang harus mereka ambil adalah berpihak kepada rencana The World Forger. Namun tetap saja, tidak ada satupun superhero di sana yang setuju dengan perkataan Batman. Nah, karena Batman tidak mampu meyakinkan rekan-rekannya, The World Forger ini pun memaksa Batman untuk menulis ulang pikiran mereka, atau The World Forger ini sendirilah yang akan melakukan hal tersebut. Justice League yang sudah diambang kekalahan ini pun memohon kepada Batman untuk membantu mereka. Namun Batman menjawab dengan berkata jika dia sedang mencoba membantu mereka dari tadi. Dan ternyata benar saja, si Batman yang menggunakan Final Batsuit-nya ini ternyata menolong Superman yang ada di galaksi khusus buatan The World Forger. Batman memindahkan matahari di galaksi tersebut mendekati Superman, sehingga Superman yang tampak seperti pemakai narkoba ini pun seketika langsung mendapatkan kekuatannya lagi. Superman langsung terbang menerjang semua matahari yang dipindahkan oleh Batman ini dari satu matahari ke matahari yang lain. Dan dia terus mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa sambil terbang dengan kecepatan yang luar biasa menuju ke tempat The World Forger. The World Forger yang sadar jika dia dikhianati oleh Batman ini pun tidak tinggal diam. Dia langsung akan mencoba menghantamkan palunya dan memusnahkan multiverse utama. Tapi Superman yang sudah sampai di tempat itu melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengepalkan tinjunya lalu menghantam The World Forger sebelum dia menghantamkan palunya itu. Pukulan Superman ini berhasil membuat The World Forger kalah dan menghancurkan multiverse sempurna buatan dari The World Forger ini. Setelah kekalahan The World Forger, Superman pun berterima kasih kepada Batman karena sudah menyelamatkan dirinya. Batman pun menjawab jika dia tentu akan menyelamatkan Superman karena Superman itu adalah teman baiknya. Dan ya, setelah The World Forger kalah, Superman dan Batman pun mengajak The World Forger ini untuk bergabung bersama superhero Justice League dalam menghentikan kehancuran multiverse dan melawan Perpetua. Nah, kurang lebih begitulah kisah Batman bisa menggunakan armor terkuatnya. Nah, mungkin kekuatan dari Final Batsuit armor ini tidak terlihat begitu jelas karena Batman di sini memang tidak menggunakan armornya ini begitu serius ketika melawan para Justice League. Karena jika Batman serius, maka seperti yang dikatakan oleh The World Forger, Batman bisa tinggal mengubah para Justice League ini menjadi berada di pihaknya. Kalau menurut admin, kemampuan dari armor ini mirip dengan Anti-Life Equation, di mana jika Anti-Life Equation digunakan oleh Darkseid untuk mempermudah multiverse, sedangkan armor ini digunakan oleh Batman untuk mengubah musuh-musuhnya menjadi temannya. Tapi sepertinya batasan untuk armor ini tidak bisa digunakan pada makhluk 6 dimensi.
Karena jika bisa, tentu saja Batman tinggal mengubah Dewa Forger menjadi berada di pihaknya, dibandingkan repot-repot bersandiwara melawan para Justice League dan memindahkan matahari untuk Superman. Dan satu lagi, armor Final Batsuit ini tidak membebani tubuh dari si Batman ini. Beda dengan Hellbat Armor, yang mana semakin lama digunakan, maka akan membuat Batman menjadi semakin sekarat. Sudah armornya tahan banting, punya teknologi yang sangat canggih, bisa mengubah siapapun musuhnya menjadi rekan, dan ditambah lagi tidak membebani tubuh si pemakai. Tentu Final Batsuit ini menjadi armor terkuat dari Batman, yang membuat Hellbat Armor ini menjadi seperti tidak ada apa-apanya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.